Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, banyak nikmat yang masih kita dapatkan pada saat ini, walaupun kita tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah meminta kepada Allah agar kita bisa melihat pada hari ini, tapi Allah izinkan kita untuk melihat. Kita tidak pernah meminta kepada Allah agar tangan kita bisa digerakkan, tapi Allah berikan izin tangan kita masih bisa bergerak. Kita tidak pernah meminta kepada Allah, ya Allah tolong berikan aku kesehatan pada hari ini, tapi kita diberikan kesehatan oleh Allah. Dan masih banyak nikmat-nikmat lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun kita tidak pernah memintanya. Dan ini adalah merupakan bagian daripada wujud rasa cinta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Oleh karena itu, sebagai hamba yang baik, sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa tetap bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikannya. Pada kesempatan ini kita akan sampaikan sebuah materi yang berjudul menjadi pelajar yang paripurna. Apa paripurna yang dimaksud di sini? Pelajar yang paripurna adalah pelajar yang berakhlak. Walaupun seseorang memiliki ilmu yang tinggi, kalau dia tidak punya akhlak, hampir boleh dikatakan tidak ada maknanya. Walaupun dia memiliki kekayaan yang begitu banyak, kalau tidak punya akhlak, maka tidak akan ada nilainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Muhammad SAW adalah karena beliau punya akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada di atas akhlak yang sangat agung. Dan tujuan dari diutusnya Nabi Muhammad SAW pun juga adalah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak manusia. Artinya adalah bahwa sesungguhnya orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu mereka sudah punya akhlak. Dan Allah utus Nabi Muhammad itu adalah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak mereka supaya mereka menjadi manusia-manusia yang paripurna. Nah, pada kesempatan ini kita akan sampaikan materi tentang bagaimana menjadi pelajar yang paripurna, pelajar yang memiliki akhlak. Dan mudah-mudahan semua para pelajar akan menjadi pelajar-pelajar yang paripurna, yaitu pelajar yang berakhlak. Nah, setidaknya ada 3 akhlak yang harus kita miliki sebagai seorang pelajar. Siapapun dia, ketika dia belajar, ketika dia menuntut ilmu, maka 3 akhlak ini adalah yang harus dia miliki dan tidak boleh dilupakan. Yang pertama adalah akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang paling penting. Jadi yang namanya akhlak itu tidak hanya sekedar kepada sesama manusia. Akhlak yang paling utama yang harus kita miliki adalah bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan kehidupan kepada kita, Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Kita harus punya akhlak kepada Allah. Apa akhlak kita kepada Allah? Yang pertama adalah akhlak terhadap syariat-syariat ya Allah. Akhlak terhadap syariat. Apa yang dimaksud dengan syariat di sini adalah hukum-hukum Allah. Ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada hukum haram, ada makruh dan ada mubah. Hukum wajib, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sesuatu kepada kita, maka kita wajib untuk melaksanakannya. Kalau tidak kita laksanakan, maka kita berdosa. Hukum sunnah, ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita, maka sebaiknya kita kerjakan. Kalau tidak kita kerjakan, maka rugi. Kemudian ada akhlak terhadap syariat yang diharamkan oleh Allah, maka wajib untuk kita tinggalkan. Apabila kita kerjakan, maka kita akan berdosa. Dan hukum makruh, ya, apabila Allah dan Rasulnya melarang kita terhadap sesuatu, maka kita harus meninggalkannya. Kalau tidak kita tinggalkan, maka kita rugi. Dan ada hukum mubah. Di sana kita punya pilihan untuk melakukan ataukah meninggalkan. Nah, yang paling utama dari
akhlak kita terhadap syariatnya Allah Subhanahu wa taala ini adalah jangan pernah kita meninggalkan sholat. Jadi para pelajar ya, jangan pernah tinggalkan sholat. Sebenarnya pelajar ataupun bukan pelajar punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Bagaimana kita akan dikatakan sebagai orang yang punya akhlak kepada Allah? Allah sudah beri banyak nikmat kepada kita, tapi kita tidak pernah menyembah Allah. Kita malah menyembah yang lain-lainnya gitu. Karena sholat itu adalah merupakan identitas kita sebagai hamba Allah, bukan sebagai hamba nafsu, bukan hamba harta, bukan hamba setan, bukan hamba dunia dan lain sebagainya. Identitas kita sebagai seorang hamba Allah itu adalah kita melaksanakan sholat. Maka kerjakan sholat. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bahwa yang membedakan antara orang kafir dan orang muslim itu apa? Sholatnya. Maka sebagai seorang muslim kita harus melaksanakan sholat. Yang kedua, akhlak terhadap syariat Allah yang paling utama itu adalah jangan berbuat dosa. Tinggalkan dosa. Jadi yang dua ini saja kalau mampu kita lakukan, insya Allah kita akan menjadi orang yang berakhlak kepada Allah. Laksanakan sholat, jangan pernah tinggalkan sholat. Yang kedua adalah berupaya semaksimal mungkin untuk meninggalkan perbuatan dosa. Kemudian termasuk juga akhlak kita kepada Allah adalah akhlak terhadap takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah punya takdir. Ya, 50.000 tahun disebutkan oleh Rasul sebelum langit dan bumi ini diciptakan, semua catatan sudah selesai. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Jadi pena-pena telah kering dan pena-pena telah terangkat dan lembaran-lembaran sudah kering. Jadi artinya Allah sudah catat semuanya apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini. Belum diciptakan langit dan bumi, itu catatannya sudah ada. Semuanya sudah ada catatannya masing-masing. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menerima. Ya, senang atau tidak senang, karena yang takdir itu ada dua. Ada yang takdir baik dan ada takdir buruk. Nah, kita harus bisa menerima takdir yang tidak kita senangi, takdir buruk ini, sebagaimana kita senang menerima takdir yang baik. Ya, kita diberikan kesehatan itu takdir, kita terima. Ketika kita diberikan sakit itu juga takdir, maka kita juga harus menerima. Ketika kita mendapatkan uang itu takdir, kita harus menerimanya. Ketika kita kehilangan uang pun juga takdir, kita juga harus bisa menerimanya. Boleh bersedih tapi jangan sampai larut dalam kesedihan. Kita sukses itu takdir, kita gagal juga takdir. Maka kita harus belajar untuk bisa menerima segala takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi kita harus punya akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah akhlak kita terhadap orang tua. Ya, akhlak kita terhadap orang tua. Di antara sekian banyak akhlak yang harus kita miliki terhadap orang tua kita adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, jadi kita diperintahkan untuk menjadi orang yang baik, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Terutama kepada ibu yang telah mengandungnya ya selama 9 bulan, berat semakin berat penderitaannya. Kemudian setelah berjuang untuk melahirkan, kemudian dilanjutkan dengan mengasuhnya, menyusuinya selama 2 tahun. 2 tahun kita meminum air susu ibu, yang hakikatnya itu adalah bagian daripada tubuh ibu kita, darah daripada ibu kita itu yang kita minum. Maka kita harus berbuat baik kepada ibu. Dan kepada ayah pun juga demikian, karena jasa ayah pun juga banyak. Apa kata Nabi? La yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Tidak ada seorang anak yang bisa membalas jasa ayahnya. Jadi karena apa? Yang namanya membalas itu harus sepadan. Dan tidak ada yang bisa membalas jasa ayahnya, kecuali kalau dia sudah menemukan ayahnya jadi seorang budak dulu. Setelah dia temui ayahnya itu menjadi seorang budak, kemudian dia beli dan dia bebaskan, dia tebus dan dia bebaskan. Nah, maka terhadap ibu, terhadap ayah,
terhadap orang tua kita harus berbuat baik. Maka Allah perintahkan apa? Anishkurli, maka bersyukurlah engkau kepadaku, kata Allah. Bersyukur apa? Bersyukur bahwa kita punya orang tua. Kita punya orang tua, maka itu harus disyukuri. Banyak anak yang lahir ke dunia tapi dia tidak punya orang tua. Dan kita tahu siapa orang tua kita, itu nikmat loh. Itu nikmat. Jangan disia-siakan itu. Mau nggak kalian lahir ke dunia ini, ya, ada di dunia ini, terus ditanya orang tua kamu siapa? Terus kita nggak bisa jawab. Nah, sekarang kita bisa jawab. Orang tua saya, ayah saya namanya ini, ibu saya namanya ini, umurnya sekian. Alhamdulillah. Dan sampai sekarang bagi yang masih hidup, alhamdulillah, orang tua juga masih hidup. Maka berbuat baiklah, berbaktilah sebelum ayah dan ibu itu pergi. Nah, kemudian di ujung ayat Allah katakan apa? Ilayyal masir. Dan hanya kepadaku kalian kembali. Artinya apa? Mungkin ada saat-saat kita jengkel kepada orang tua. Ada saat-saat di mana kita bermasalah dengan orang tua misalnya. Maka Allah katakan ilayyal masir. Jangan kamu lawan dia, tapi kembalikan kepadaku, karena akulah yang menguasai hati orang tuamu. Ketika kamu mungkin bermasalah dengan orang tua, maka berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, tunjukkanlah orang tuaku kepada jalan yang benar dan lain sebagainya. Jadi bukan kita yang malah melawan orang tua, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan saja nggak boleh terhadap orang tua, apalagi kalau sampai melakukan yang lebih daripada itu. Nah, para pelajar sekalian, orang tua adalah merupakan pintu surga yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Jadi kehilangan orang tua itu sama dengan kehilangan pintu surga. Maka ketika kita masih punya orang tua, jangan sia-siakan, karena menyia-nyiakan orang tua sama dengan menyia-nyiakan surga. Kata Nabi, ada dua dosa. Ada dua dosa yang akan disegerakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, selain nanti di akhirat juga akan dapat tambahannya. Apa dua dosa itu? Yang pertama adalah al-baghyu, menzolimi orang lain. Menzolimi orang, berbuat jahat kepada orang lain. Ya, ketika orang itu tidak membalas lalu dia berdoa, tunggu saja saatnya, akan ada balasannya terhadap kita yang sudah berbuat zalim kepada orang lain. Selain nanti di akhirat pun juga akan dibalas oleh Allah. Nah, kemudian yang kedua adalah al-uquq, yaitu durhaka kepada orang tua. Pelajar yang paripurna, pelajar yang punya akhlak terhadap orang tua. Jadi memiliki akhlak terhadap orang tua. Ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah kita harus punya akhlak kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah kita harus punya akhlak kepada terhadap orang tua. Dan yang ketiga adalah akhlak kita terhadap guru. Mengapa? Karena terkadang guru ini posisinya, ada saatnya guru itu lebih mulia dibandingkan dengan orang tua. Ada kemuliaan yang tidak dimiliki oleh orang tua tapi dimiliki oleh guru. Apa kemuliaan itu? Kemuliaan itu adalah bahwa guru banyak memberikan ilmu kepada kita. Siapa yang telah mengajarkan hukum? Siapa yang telah mengajarkan fikih, mengajarkan tentang akidah, mengajarkan tentang ilmu berhitung, ilmu membaca dan lain sebagainya? Siapa? Guru. Maka guru pun sesungguhnya adalah manusia mulia yang juga tidak boleh kita abaikan. Ya. Dalam kitab Al-Ala itu ada nasihat yang sangat berharga. Ya, bagi seorang pelajar ada nasihat 6 sifat, 6 sikap yang harus dimiliki oleh setiap pelajar. Di antaranya nanti adalah bagaimana memiliki akhlak yang baik terhadap guru. Dalam kitab itu disebutkan ala la tananul ilma illa bisittatin. Ketahuilah bahwa engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali karena 6. Ketika engkau memiliki yang 6 ini. Apa yang 6 ini? Sa'unbika an majmu'iha bi bayanin. Berikut ini akan saya jelaskan, kata penyair itu. Yang pertama adalah zakain. Kau harus punya kecerdasan. Ya, harus punya kecerdasan. Harus bisa membaca, bisa menulis, ya, artinya bisa berpikir secara normal. Kemudian yang kedua, engkau harus punya semangat, wahirsin. Ingin jadi pelajar tapi nggak punya semangat, berhenti aja. Enakan cari yang lain, ada pekerjaan-pekerjaan yang lain yang bisa dilakukan. Ya, harus punya semangat. Kemudian yang ketiga, wastibarin, harus sabar. Ya, kalau ingin jadi pelajar harus sabar. Jangan
ingin belajar tapi tidak sabar, itu namanya hanya menghambur-hamburkan waktu, menghabiskan uang orang tua saja. Kemudian wabul qatin, harus punya modal, harus punya duit ya, untuk bisa beli buku, untuk bisa bayar guru. Dan alhamdulillah untuk kita ya kebanyakan banyak yang tidak bayar ya, kalau yang di sekolah negeri. Di sekolah swasta kan kalau harus punya modal, beli buku, untuk bayar gurunya dan lain sebagainya, untuk transport harus punya modal. Ingin jadi pelajar, ingin dapat ilmu nggak punya modal ya susah. Kemudian yang selanjutnya adalah wa irsyadu ustadzin, harus mendapatkan bimbingan dari guru ya. Maka pelajar yang baik itu harus berteman dengan gurunya, harus punya akhlak terhadap guru. Minimal ini paling tidak misalnya tempat duduknya guru itu jangan diganggu, apalagi sampai ada pelajar yang sampai duduk di atas meja guru, itu nggak punya akhlak namanya ya. Jangankan di meja-meja kawannya, di meja gurunya saja diduduki ketika gurunya nggak ada, itu nggak punya akhlak. Orang yang nggak punya akhlak terhadap guru maka ilmunya tidak akan berkah. Kemudian yang terakhir, nasihat itu adalah watulu zamanin, harus bisa melewati waktu yang panjang, karena yang namanya menuntut ilmu itu sesungguhnya tidak ada batasnya ya. Kata Rasul, minal mahdi ilal lahdi ya, dari buayan sampai ke liang lahat, mati baru berhenti menuntut ilmu. Dan ini adalah merupakan bagian daripada isyarat bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah merupakan sesuatu yang sangat penting, sangat bermanfaat. Karena ilmu adalah merupakan bekal yang pertama diberikan oleh Allah SWT dari Nabi yang pertama, Nabi Adam, sampai kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi pertama bekal yang diberikan oleh Allah adalah ilmu. Baiklah para pelajar sekalian, semangat dalam menuntut ilmu dan bercita-citalah untuk bisa menjadi pelajar yang paripurna. Pelajar yang paripurna adalah pelajar yang berakhlak, punya akhlak terhadap Allah, punya akhlak terhadap orang tua, punya akhlak terhadap guru. Ini minimal, belum lagi terhadap yang akhlak terhadap yang lain-lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan terus belajar dan terus belajar. Semoga ilmunya bisa menjadi berkah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.